Shalom jemaat-jemaat Tuhan yang sangat-sangat dikasihi. Kita bersyukur karena pada hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk beribadah bersama-sama melalui platform online. Dan kita harapkan biarlah ibadah pada hari ini dapat memberkati kita walau dimanapun kita berada pada ketika ini. Nah, apa yang saya harapkan ialah walau dimanapun kita berada pada ketika ini, semoga kita masih dalam keadaan yang baik. Kita masih dalam keadaan yang penuh dengan sukacita karena mengetahui bahwa setiap perincian kehidupan kita, Tuhan Yesus menjaga, memerhatikan, dan memelihara. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Bapa di surga yang telah kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus. Pada hari ini sangat besar pengucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk beribadah bersama-sama. Biarlah ibadah ini dapat memberkati dan menguatkan kami, dan biarlah kami turut merasakan kehadiran Tuhan bersama-sama di dalam ibadah pada hari ini. Semoga pada permulaan, pertengahan sampai akhirnya Tuhanlah yang menjaga, menyertai, dan melindungi. Di dalam nama Yesus, kami persiapkan hati kami untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Oh, ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Oh, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan teks Alkitab diambil daripada Galatia pasal yang kelima, ayat 13 hinggalah ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saudara-saudaraku, kamu sudah dipanggil untuk menjadi orang bebas. Tetapi janganlah jadikan kebebasan itu alasan untuk membiarkan diri dikuasai oleh hawa nafsu. Sebaliknya, kamu harus saling mengasihi dan saling menolong. Karena segenap Taurat tersimpul dalam satu perintah ini. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Demikian pembacaan teks Alkitab pada hari ini. Sekarang sudah tiba untuk kita bersama-sama berdoa bagi doa pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami, dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan kami. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami senantiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci. Kami tamak akan keuntungan duniawi dan sering memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa surgawi. Kami senantiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga senantiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak memandang penting kehidupan rohani.
Kami tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu marilah kita bersama-sama melepaskan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tolong Gusti
selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua yang bersama-sama di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Saya harap walau dimanapun kita berada pada ketika ini, kita semua masih berada dalam keadaan yang baik, dan yang paling penting kita semua masih boleh merasakan kasih dan damai sejahtera serta pelindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, khotbah pada minggu ini masih lagi termasuk di dalam tema besar bulanan kita pada bulan ini, yaitu kebebasan. Dan subtema pada hari ini ialah hati-hati dengan kebebasan kamu. Manakala teks pula diambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-13. Seperti pada kebiasaannya, saya akan membacakan teks ini kepada kamu semua dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya bacakan. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan sahaja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nurani itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan teks kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita melalui doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Kami pahami Tuhan bahwa ada keterbatasan di dalam diri kami untuk memahami setiap apa yang dikatakan dan apa yang coba Tuhan sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang membantu di dalam keterbatasan kami untuk memahami isi hati Tuhan. Oleh itu kami mau pimpinan daripada Roh Kudus untuk membantu kami mengenal Tuhan dengan lebih baik melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan pada waktu yang sama Tuhan, peringatkanlah kami agar biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini tidak sekadar menjadi pengetahuan, tetapi dapat menguatkan iman kami dan menumbuhkan iman kami, sehingga kami mampu setia sampai akhir hayat kami. Kami mau menyerahkan pemberitaan dan pendengaran firman Tuhan di dalam pelindungan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, saya percaya pada bulan ini kita sudah belajar banyak mengenai kebebasan secara umumnya. Dan mari kita ulang kaji sedikit mengenai apakah itu kebebasan orang Kristen.
Kebebasan secara umumnya bermaksud tiada paksaan atau kekangan di dalam pilihan dan tindakan. Dalam kata lainnya, seseorang bebas melakukan apa saja, mengatakan apa saja, makan apa saja, sesuai dengan keinginan hatinya tanpa ada keterikatan apa-apa. Dan satu hal yang sangat-sangat menarik mengenai kebebasan ialah masing-masing kita menginginkan sekurang-kurangnya satu jenis kebebasan di dalam hidup kita. Sebagai contoh, mungkin ada di kalangan kita yang menginginkan untuk bebas melakukan apa saja ataupun mungkin mengatakan apa saja. Dari satu sudut, kebebasan memang adalah sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan bagi kita. Namun daripada satu sudut yang lain, kebebasan adalah sesuatu yang kita perlu pergunakan dengan sangat hati-hati, sangat cermat, dan penuh dengan kasih. Dan inilah kebebasan orang Kristen. Kenapa? Mari kita lihat dalam teks kita pada hari ini di dalam ayat yang ke-9 di mana Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi berwaspadalah, jangan biarkan kebebasan kamu untuk melakukan apa saja menyebabkan orang yang tidak yakin akan kepercayaan mereka berdosa. Ini di dalam ayat yang ke-9. Dalam kata yang lain, setelah mengambil kira konteks teologi Paulus di dalam keseluruhan surat Korintus, maksud kebebasan Kristen menurut Alkitab ialah kebebasan Kristen masih terikat di dalam satu ketertiban yang mengikat di dalam kasih. Maksudnya, memang benar kita bebas melakukan apa saja, namun kebebasan kita itu didasari dengan dua hukum yang terutama, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Demikian secara sederhana mengenai kebebasan orang Kristen. Mari kita melihat kembali teks kita pada hari ini. Di dalam teks kita pada hari ini, sekali lagi kita berhadapan dengan situasi di mana Paulus menjelaskan persoalan mengenai bolehkah kita makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dan bolehkah kita menghidangkan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala kepada tetamu yang datang di rumah kita. Jadi persoalan yang timbul di dalam jemaat Korintus. Kenapa persoalan ini timbul dan apakah konteksnya di sini? Nah, untuk menjawab persoalan ini kita harus kembali kepada situasi di dalam kota Korintus pada ketika itu. Melalui pembacaan kita ataupun melalui pengkajian kita sendiri dan juga pendengaran akan khotbah, kita mungkin sedikit sebanyak sudah mengetahui apakah kota Korintus ini. Nah, kota Korintus ialah tempat di mana banyak kuil dewa sembahan masyarakat yang ada di kota Korintus pada ketika itu. Dan memang sudah menjadi kebiasaan di dalam kota itu bahwa akan ada sahaja setiap hari penyembah-penyembah dewa dan dewi yang akan mempersembahkan korban berbentuk korban bakaran kepada dewa dan dewi sembahan mereka di kuil umum di sekitar Korintus. Jadi selalu ada yang akan mempersembahkan korban bakaran, dan korban bakaran yang dipersembahkan kepada dewa dan dewi sembahan masyarakat Korintus pada ketika itu dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah bahagian yang dimana sudah dikhususkan untuk diberikan kepada dewa dan dewi mereka sebagai penghormatan pada dewa dan dewi mereka. Dan biasanya ini adalah lemak hewan dan bahagian-bahagian yang terbaik yang ada pada hewan itu. Itu bahagian yang pertama. Dan bahagian yang kedua pula diberikan kepada penyembah-penyembah ataupun penganut kepercayaan itu untuk dibawa pulang dan dimakan. Dan bahagian yang ketiga pula akan diberikan kepada imam-imam yang menguruskan kuil itu. Bahagian ini diberikan kepada imam untuk imam itu makan. Namun sering berlaku di mana terlalu banyak korban bakaran yang dibawa, yang dipersembahkan, dan imam ini terlalu banyak menerima daging-daging hasil daripada persembahan kepada dewa dan dewi orang-orang Korintus pada ketika itu. Nah, karena terlalu banyak daging-daging itu, dulu tidak ada icebox, dulu tidak ada peti sejuk, tidak ada freezer. Jadi daging ini tidak boleh disimpan dengan lama. Jadi apa yang dilakukan oleh para imam ini ialah mereka menjual daging-daging yang terlalu banyak itu di pasar daging.
Mereka menjual lebihan daging yang diagihkan, dikhususkan buat mereka di pasar daging. Dan apa yang menarik mengenai daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala ini ialah harganya lebih murah daripada daging yang lain. Sama seperti kita, pada waktu ini kita suka membeli barangan yang murah, betul. Murah dan berkualiti, itulah yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Nah, situasi kita dengan situasi orang-orang Korintus pada ketika itu tidak jauh berbeda. Mereka juga suka membeli barang yang murah dan berkualiti. Dan kebetulan daging-daging yang dijual di dalam pasar daging hasil daripada persembahan pada berhala adalah daging-daging yang murah dan berkualiti. Laku daging-daging tersebut, murah lagi. Maka karena inilah timbul persoalan dan kebimbangan di kalangan orang Kristen yang percaya mengenai bolehkah kita makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dan bolehkah kita menghidang daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala kepada tetamu yang datang di rumah kita. Secara luarannya kita mungkin memikirkan bahwa ini berkaitan dengan persembahan berhala, bolehkah kita makan atau tidak. Tetapi kalau kita menggali lebih dalam mengenai persoalan ini dan konteksnya, kita akan ketahui bahwa persoalan ini bukan hanya mengenai iman, namun ada sebab praktikal di dalam kehidupan sehari-hari orang percaya ataupun orang Kristen di kota Korintus pada ketika itu. Ada sangkut pautnya dengan ekonomi di dalam rumah tangga orang Kristen pada ketika itu. Mereka tidak boleh membeli daging yang berkualiti dengan harga yang mahal, namun daging yang dijual hasil daripada persembahan kepada berhala adalah lebih murah dan berkualiti. Memang tertarik untuk membeli daging ini jika dibandingkan dengan daging-daging lain, betul? Sebab itulah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, timbul persoalan ini. Boleh atau tidak makan makanan ataupun makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Apakah respon Paulus di dalam persoalan ini? Respon Paulus ada dua, ya boleh dan tidak. Kenapa ya? Kita lihat di dalam ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Saya bacakan tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Di dalam arti kata lainnya, meskipun ada banyak dewa dan dewi sembahan masyarakat Korintus pada ketika itu, tapi itu bukan Allah yang Esa. Bukanlah Allah yang memiliki segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah berhala-berhala yang dijadikan sembahan ataupun dewa-dewi yang diangkat untuk menjadi sembahan mereka. Tapi pada hakikatnya itu bukan Allah yang Esa jika dibandingkan dengan kepercayaan kita yang menyembah Allah yang Esa menurut Paulus. Di dalam bahasa yang sederhana ialah segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini milik Allah. Jadi tidak ada istilah persembahan kepada berhala, karena memang pada mulanya semua yang ada di dalam dunia ini adalah milik Allah yang kita sembah. Jadi boleh makan segala sesuatu yang ada di dalam dunia, karena ini adalah milik Allah. Kuncinya ialah kita bebas makan apa saja di dalam iman kita. Namun
Kenapa Paulus menjawab tidak daripada satu sudut yang lainnya ialah dalam ayat yang ke-7. Tidak semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat kepada berhala-berhala, makan daging itu sebagai persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Sebab itulah Paulus mengatakan, ya boleh makan, dan pada waktu yang sama tidak, jangan makan. Karena ada dua golongan yang terlibat di sini. Golongan yang sudah mempunyai pengetahuan mengenai segala sesuatu adalah milik Allah, dan golongan yang masih terikat kepada berhala-berhala. Mereka masih berpikir dan beranggapan bahwa daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu adalah milik berhala. Dan mereka masih tidak boleh memahami bahwa tidak ada berhala sebenarnya. Semua adalah milik Allah. Semua adalah milik Allah yang telah diberikan kepada kita untuk dimakan menurut Paulus. Tapi kalau kita melihat cara Paulus menjelaskan hal ini, Paulus sebenarnya coba untuk tidak menekan mana-mana pihak, baik yang makan ataupun yang tidak makan, karena dua-dua pihak ini mempunyai sebab yang praktikal dan rohani yang tersendiri. Sebab ya memang benar, boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dengan iman, mengetahui bahwa segala sesuatu milik Allah dan bukan milik berhala. Tapi pada waktu yang sama, Paulus sangat berhati-hati dengan orang yang lemah hati nuraninya. Kenapa? Karena kita takut, Paulus takut apabila tindakan kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, menjadi batu sandungan kepada orang Kristen yang lain yang lemah imannya. Dan akibatnya mereka binasa disebabkan oleh tersandung oleh tindakan kita. Kita boleh lihat dalam ayat yang ke-11. Dengan jalan demikian orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Dan jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, apakah aplikasi daripada pembelajaran kita pada hari ini di dalam kehidupan masa kini? Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita memang bebas karena Kristus telah mati bagi kita. Begitu juga di dalam hal makanan, semuanya boleh dimakan dan minum. Mengetahui bahwa segala sesuatu milik Allah dan bukan milik berhala yang cuma dijadikan ataupun diangkat menjadi sembahan, tapi semua ini adalah milik Allah. Namun daripada satu sudut yang lain, kebebasan ini juga boleh menjadi batu sandungan kepada orang lain yang lemah, karena mereka belum faham mengenai kepemilikan Allah mengenai segala sesuatu. Mereka masih beranggapan bahwa masih ada yang menjadi milik berhala. Tapi janganlah kita terus menjadi batu sandungan, karena kita ini sesama orang percaya, tapi tingkat kepahaman yang berbeza. Sebab itu harus berhati-hati dalam tindakan kita sehari-hari, agar yang lain tidak turut berdosa karena tindakan kita. Dan hal menjadi batu sandungan tidak semestinya hanya berfokus mengenai hal makan dan minum saja, karena masih banyak hal yang boleh membuat orang tersandung dalam kehidupan kita, seperti perkataan kita, tindakan kita, posting di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan akhirnya orang yang melihat semua ini tersandung karena apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Setengah kita mungkin kurang sensitif dalam hal bertindak dan berkata-kata, dan ini biasa terjadi di kalangan kita. Tapi yang luar biasa ialah apabila seorang Kristen yang mengatakan mereka adalah orang Kristen, tetapi mereka tidak peduli akan tindak tanduk dan perkataan mereka, baik itu akan menjadi batu sandungan atau tidak, mereka tidak peduli. Karena mereka berpikir bahwa mereka bebas, mereka mempunyai hak dalam setiap perkataan dan tindakan mereka. Suka hati saya lah, mereka katakan,
baik orang tersandung, terluka, terjatuh, tidak peduli. Tapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita adalah pengikut Kristus dan menyadari betapa besarnya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kematiannya yang menebus kita, melayakkan kita yang berdosa untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah, maka dengan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, pergunakanlah dengan cermat, berhati-hatilah dengan kebebasan kita. Kebebasan yang diberikan kepada kita bukanlah lesir untuk berbuat dosa, tetapi peluang untuk menjadi kesaksian yang baik kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, meskipun kita bebas, hati-hatilah dengan kebebasan kita. Dan marilah kita pergunakan kebebasan kita ini untuk saling membangun, saling memperhatikan, saling menguatkan sesama. Apa yang paling penting ialah biarlah setiap tindakan kita memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebebasan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan kebebasan ini Tuhan kami mau pergunakan dengan sangat cermat, sangat hati-hati, agar kami tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain melalui tindakan, perkataan, dan perbuatan kami. Dan biarlah kami terus menjadi kesaksian yang baik sebagai orang Kristen di dalam dunia ini. Tuhan, kami percaya jika Tuhan yang menyertai kami, kami pasti boleh melakukan ini di dalam kerendahan hati dan kesetiaan. Dan pada waktu yang sama juga Tuhan, kami mau juga menggunakan kesempatan ini untuk berdoa bagi setiap jemaat-jemaat, walau dimanapun mereka berada pada ketika ini. Semoga Tuhan yang melindungi, menjaga, memelihara, dan memberkati sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah melalui platform online pada hari ini, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah, hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sama manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Mari kita berdoa bagi dua berkat. Bapa di surga, kami telah menerima berkat melalui pelayanan pada hari ini. Kami percaya semua ini dapat menguatkan kami dan meneguhkan iman kami. Dan biarlah kami pada hari ini terus-menerus merasakan kasih dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.